Wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala. Amma ba'du. Bagi teman-teman para mutawif, para basyar Baitullah atau para owner travel, kita harus waspada dalam melakukan kegiatan di tanah suci ini, karena paham yang ada di tanah suci ini tidak sama dengan paham kita yang ada di Indonesia rata-rata atau mayoritas kita yang ada di Indonesia. Jadi hal yang merugikan itu alangkah baiknya dihindari. Bisa cek di video saya ini para teman-teman saya, karena oleh travelnya itu lagi mengadakan maulid di Madinah, akhirnya datanglah polisi dan membawa para mutawif dan dipulangkan walaupun mereka mempunyai iqamah, itu di blacklist dan dipulangkan. Jadi harus hati-hati. Jadi kepada owner travel itu harus bertanya dulu kepada para mutawif yang ada di sini begitu. Pelaturan dan undang-undang yang ada di tanah suci ini biar tidak merugikan. Sabar. Ya juga yang merah. Enggak tahu saya. Ini jas yang belas ya. Sebelumnya Bukannya tuh keren kamu kayaknya ini. Itu kurang sepadan. atau guys mau dibawa kemana ini? Aduh, ya Allah, lesok. Aduh, dia mau diberi mana ya? Lagi itu aja udah tiket. Mau dibawa kemana ini guys? Insyaallah. Yes. Ini masih dalam suasana sebagian umat Islam yang cinta maulid, cinta maulid yang merebak di mana-mana, dan suasana itu dinikmati oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Ya, umumnya di Indonesia yang terjadi. Yang jelas kalau berbicara maulid itu kan berbicara Aidul Maulid, yaitu perayaan maulid yang disemarakkan oleh sebagian besar umat Islam yang ada di tanah air kita, disertai keyakinan kalau merayakan maulid pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau merayakan maulid pasti mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau merayakan maulid pasti bersama Nabi di Telaga Haud. Hayalan yang begitu yang banyak di dalam diri umat Islam. Dan korbannya sudah pasti adalah masyarakat awam dari kalangan umat Islam. Mereka menjadi korban dari pengaruh maulid tadi, bahwa maulid memang memberikan dampak positif bagi mereka. Itu keyakinannya. Bahkan kalau mereka tidak merayakan maulid, pasti mereka itu merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Nah, keyakinan seperti ini. Dan kejadiannya ini ada, yaitu orang-orang yang merayakan maulid hingga tidak bisa melepaskan kebiasaannya walaupun di negara lain. Seperti di Saudi misalnya itu ya. Yang ada umat Islam, kalau dilihat dari bahasanya, itu sangat kental dengan bahasa Madura. Jadi terasa sekali itu
adalah orang Madura, bukan orang mana-mana ya, dari kampung saya sendiri. Mereka merayakan Maulid di Mekah. Mereka menyamakan Mekah itu, dengan daerahnya sendiri. Kita tahu kalau di Indonesia pengajian saja dibubarkan gitu. Nah, ketika orang merayakan Maulid di Mekah dibubarkan, ya jangan sakit hati. Itu risikonya orang yang membubarkan pengajian di Indonesia. Ketika mereka di Saudi Arabia masih bermimpi seperti ada di kampungnya gitu. Merasa seolah-olah mereka berada dalam kampungnya sendiri. Tanpa disadari, mereka melakukan kesalahan di negara orang lain dengan merayakan Maulid. Nah, yang merayakan Maulid bukan 1, 2, 3 orang, banyak sekali. Dan yang saya lihat dari bahasanya ini memang orang Madura. Orang Madura. Dari kampung saya sendiri merayakan Maulid di Mekah gitu. Karena kita tahu anti Wahabi di Madura itu sangat luar biasa ya, termasuk di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Itu anti Wahabi luar biasa, kebenciannya mereka. Entah apa yang menyebabkan anti, hanya alasan yang dibuat-buat oleh mereka. Ya jangan disalahkan kalau kemudian ketika ada orang merayakan Maulid Nabi di kota Mekah itu dibubarkan gitu. Karena memang di sana beda dengan Indonesia. Di Indonesia menganut demokrasi. Di sana itu al-mamlakah, kerajaan. Dan kerajaannya sebagian besar itu berwawasan Islam, menggunakan tata cara Islam. Kita buktikan bahwa Saudi Arabia ini konsisten di atas Islam, walaupun mungkin sedikit ada perubahan dan sebagainya ya. Tapi konsisten itu di atas Islam. Berbeda dengan Indonesia, begitu mayoritas Islam tapi menghendaki yaitu selain dari Islam cara mengatasi masalah. Artinya mereka, orang-orang Islam di Indonesia ini tidak percaya dengan Islam. Kalau memang percaya dengan Islam, orang-orang Indonesia ini, sudah pasti solusinya itu pakai Islam. Bukan pakai budaya. Bukan pakai adat. Bukan pakai kebiasaan. Tapi akan menggunakan pandangan-pandangan Islam dalam menyelesaikan masalah. Itu di Indonesia. Karena agama adat di Indonesia ini lebih kuat dari agama yang datang dari Allah. Adat itu lebih kuat di Indonesia dibandingkan agama. Sehingga adat dijadikan teropong terhadap agama. Apakah agama ini sesuai dengan adat atau tidak itu? Hingga ada perkataan, Islam datang tidak akan merusak kebudayaan. Ya kalau kebudayaannya paganisme itu ya jelas tidak ditolerir oleh agama Islam. Islam itu kan memiliki tatanan, memiliki undang-undang. Landasan utamanya adalah Al-Quran. Kemudian As-Sunnah. Kemudian pendapat para sahabat Nabi atau ijma ulama. Itu adalah pendapat para sahabat Nabi. Itu yang dipakai oleh umat Islam dalam menentukan kebenaran. Bukan kata kelompok saya, kata kelompok saya, kata kelompok saya. Tidak. Tetapi yang dipakai oleh umat Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai teropong melihat kualitas kebenaran. Apakah kualitas kebenaran itu memang datang dari Allah atau kualitas kebenaran itu datang dari kita atau kita yang membuat-buat itu. Lah, kalau kita yang membuat-buat, artinya memang apa yang dilakukan oleh kita itu tidak akan
berakhir baik, tapi akan berakhir tidak baik terhadap Islam, kebangkitan Islam itu sendiri. Jadi ini yang menjadi bencana bagi umat Islam. Jadi peristiwa di Mekah itu adalah peristiwa yang harus diterima. Peristiwa yang harus peristiwa yang membayar kontan terhadap para pelaku bid'ah. Peristiwa di Mekah itu tadi. Mereka tidak melihat di mana mereka hidup. Kadang-kadang kalau berbicara NKRI tidak boleh yang berbau-bau Arab hidup di Indonesia katanya. Tapi mereka itu menjadi penjajah ke Arab Saudi. Dia itu mau menyamakan Arab Saudi dengan kampungnya, sehingga mereka ini mengadakan Maulid Nabi di kampungnya. Ini kan sebuah perbuatan yang tidak bijak dan tidak adil ya. Yang akibatnya fatal terhadap Islam gitu ya. Baik. Jadi yang terjadi di Arab Saudi itu, banyaknya orang yang ditahan karena Maulid Nabi. Itu menurut hukum di sana jelas benar, tidak salah. Ya, kalau di Indonesia kan suka membubarkan pengajian. Kira-kira sakit hati nggak ketika ada Maulid Nabi di Arab Saudi itu dibubarkan? Kira-kira sakit hati nggak? Pasti sakit hati juga. Nanti itu akan melayangkan surat protes ke Arab Saudi itu. Kelompok-kelompok bandalam itu. Protes. Tolong hargai. Lah mereka tidak pernah menghargai kok minta tolong dihargai. Harganya berapa nggak tahu. Itulah kebiasaan-kebiasaan mereka. Kadang-kadang mereka ini mengharapkan kita menghargai. Jadi mengharapkan kita menghargai mereka. Tapi mereka itu tidak pernah menghargai kita. Di saat mereka kepepet itu, mereka berharap tolong saya dihargai katanya. Ya kalau sekarang orang merayakan Maulid di Mekah itu dibubarkan, kemudian dideportasi suruh pulang ke Indonesia, itu hukum Arab Saudi. Apakah kita langsung mau protes ke Arab Saudi? Pikir baik-baik itu. Wong kalian yang anti-anti Wahabi ini luar biasa kok bencinya terhadap Arab Saudi itu. Jadi jangan disalahkan kalau misalnya dibubarkan itu oleh Arab Saudi misalnya. Ada Maulid Nabi dibubarkan, nggak salah Arab Saudi itu hukumnya kok. Anda langgar seenaknya. Sementara Anda berteriak-teriak NKRI harga mati. Tapi justru sikap Anda itu yang tidak baik. Membawa yaitu pemahaman yang salah bagi Arab Saudi. Arab Saudi itu ingin didikte oleh kita, itu salah. Wong dia negaranya mereka kok. Kemudian kita ingin mendikte Arab Saudi. Iya memang kita di Indonesia. Siapa yang bilang saya di Arab Saudi? Cuman kalau mau membubarkan pengajian, pikir baik-baik. Nah ketika orang yang bermaulid Nabi, orang Indonesia itu dibubarkan di Arab Saudi, Anda nggak perlu sakit hati. Itu risikonya tukang bubarkan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.